dan ada tembus, ada peristiwa yang dipertanyakan. Saya juga bilang Polda Metro Jaya jangan bergeser dari itu, ya, karena Anda sudah nulis itu hitam di atas putih, yang tersurat adalah itu. Jadi jangan kemudian malah membelok-belok tanya-tanya yang tersirat, ya. Kalau memang fokus ke situ, ya kita akan sampaikan. Bang, ini kan tadi kalau dari statementnya Bang Farhad sendiri kan bilangnya agar Bang Suryo kan segera ditangkap dan juga dilaporkan atas dugaan pemerasan. Bagaimana sih tanggapannya? Siapa itu Farhad? Siapa itu Farhad ya? Sorry saya nggak kenal dia, ya nggak mengenal gitu ya. Tahu lah ada orang itu, tapi orang itu mau numpang aja, ya. Dia hanya pansos saja, ya. Jadi menurut saya nggak usah ditanggapi, senyum aja lah. Dia juga katanya yang saya dengar katanya ngelapor saya. Orang lapor kok nggak ngerti cara bikin laporan, ya gitu. Orang lapor kok nggak bener cara bikin laporannya, tidak secara patut juga, ya. Itu loh contoh gitu. Maksudnya gimana nggak tahu cara buat laporan? Lah ya itu udahlah, jelas saja kenapa saya kemudian tidak sampai saya nggak mengerti kalau dilaporkan itu kan berarti kan ada sesuatu yang salah dari dia. Kenapa kita harus ngikutin orang yang salah? Ya gitu. Senyum aja saya terhadap laporan dia. Ya, gitu ya. Bang, sedikit lagi Bang soal panggilan yang besok kan persiapan, ada kata persiapan. Oh enggak perlu. Ya, namanya panggilan biasa aja. Saya hari berikutnya juga datang lagi ke Polda Metro kok untuk menjadi ahli. Ya, saya diundang oleh Polda Metro untuk menjadi ahli dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro. Jadi santai aja kalau memang diundang, kadang-kadang diundang jadi saksi, kadang-kadang diundang jadi ahli. Biasa saja lah kayak gitu. Oke, tapi kan pandangan hukum kalau tidak datang bisa dipaksa. Wah, Mindset itu apa? enggak lah, itu kan kalau ada orang-orang yang memang pikirannya pendek ya, pikirannya picik, ya gitu. Katanya 2 kali nggak datang, ya kalau 2 kali nggak datang kalau ada alasan yang clear ya, kan namanya juga kita punya hak hukum, ya gitu. Oke, udah ya. Mungkin Gitu. terakhir kali ini yang atas nama Edi kan ikut terseret juga ke daftar 12 orang gitu. Bagaimana sih tanggapannya? Saya pun setahunya juga ketika peristiwa itu terjadi, saya tuh menjadi ahli dari tim yang namanya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Dan setahu saya ketua TPUA adalah Pak Egy Sujana waktu itu. Jadi ya saya sih nggak melihat, tapi yang jelas Mbak Egy juga masih WA-WA-an dengan saya bagus, ya. Jadi nggak ada soal. Gitu. Kalau kemudian ada salah seorang yang namanya Pak Rasman yang kemudian sahabat Pak Egy, yaitu hak dari Pak Rasman. Dan Pak Egy juga hak juga untuk beliau untuk mengemukakan pendapatnya. Yang jelas saya dengan Pak Egy Sujana WA-WA-an bagus, bahkan soal buku beliau juga mengucapkan selamat atas launchingnya buku, kemudian juga gimana nanti aku bisa mendapatkannya bro gitu atau apa mas gitu. Jadi bagus kok gitu. Jadi moga-moga Pak Egy juga segera sembuh, segera kemudian bisa menjalankan aktivitas saya. Bang, ini kan udah naik sidik juga ya, udah ada terlapornya itu ada 12 orang. Ya. Otomatis udah bakalan ada tersangka nih. Nah, ya bagaimana sih Bang? gini, tersangka dan tidak itu tergantung, belum tentu juga naik sidik itu kemudian langsung tersangka dan tersangka itu langsung bisa jalan gitu aja. Contohnya adalah apa? Orang namanya Ari Armando, ya dia pernah tersangka, ya gitu, dan itu pernah katanya diberhentikan di SP3. Tapi kemudian sudah juga dilakukan proses namanya pra peradilan, dan tersangkanya hidup lagi harusnya gitu. Atau apalagi orang yang namanya terpidana, orang terpidana yang Sylvester Matutina, yang dia sudah terpidana jelas-jelas betul harusnya dia masuk ya 1,5 tahun, tapi dia nggak masuk gitu. Tapi kita jangan lihat contoh orang-orang yang salah itu, kita lihat contoh yang benar, kita buktikan saja Polda Metro memang juga menyidik dengan benar. Bang, Ya. ini Bang terkait yang Abraham sama podcastnya kan ikut terseret juga, itu gimana Bang? Ya menurut saya sih tidak ada yang salah dengan podcastnya Abraham ya. Gitu, apalagi beliau sangat tahu persis ya, mantan ketua KPK, dan podcast kalau mau dipenjarakan semua, ya negara ini jadi kayak negara jauh lebih orde baru daripada jauh lebih orba dari orde baru ya. Saya kira Pak Prabowo Subianto harus benar-benar concern ya dengan kasus ini. Jangan sampai kemudian di pemerintahannya ada orang-orang yang tidak salah kemudian dipidana ya, kemudian malah karena itu akan citra buruk bagi beliau. Apalagi beliau nanti akan menyampaikan speech ya di UN, di United Nations, di PBB pada bulan September. Kalau nanti kasus ini yang kemudian FDI, Forum Diaspora Indonesia pun sudah menyuarakan kasus ini sampai ke sono ya, kemudian itu dipertanyakan, kan repot Indonesia. Jadi menurut saya Pak Prabowo sangat tegas dalam kasus Sumatera ya, Sumatera Utara dan Pulau Aceh waktu itu, sangat tegas juga dalam kasus-kasus misalnya ada oplos beras dan lain sebagainya. Lakukan ini juga dengan tegas. Orang yang salah ya, yang telah melakukan membawa bukti yang itu tidak benar soal ijazah ya, bahkan itu skripsi yang nggak benar, sebaiknya segera dilakukan. Dan saya makanya mengeluarkan buku yang setebal 700 halaman bersama Dr. Resmond dan Dr. Tifa ya, itu jelas betul, detail, sangat canggih, sangat sophisticated. Silahkan dibaca, dan itu grand launchingnya nanti 27 Agustus. Tapi kan ada kendala gitu, Bang ya? Tadi Bang. Ya kendala biasa itu malah menunjukkan ke kita bahwa ada orang-orang yang takut ya
terhadap peluncuran kejujuran dan kebenaran itu. Ya, Oke, oke, siap. gitu ya. Terima kasih ya Mas ya. Yuk.